Ayolah saudara Hermanto, mari jadi pengikut Yesus. Yesus itu adalah Muslim yang taat, menyembah hanya kepada Allah, tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Beliau Muslim, baru itu benar. Tapi kalau maksa nggak bisa. Boleh orang maksa-maksa orang masuk Islam. Kayak mana orang tadinya cuma sekali seminggu, itu pun cuma datang petik gitar, habis itu pulang mati masuk surga. Disuruh dia susah-susah beribadah di Islam. Bahkan banyak orang yang murtad itu bang, karena capek sholat. Bahkan ada yang bilang, aku lagi sujud, tiba-tiba ada cahaya, aku tidak dapat melihat cahaya itu, yang kulihat hanya Yesus. Bahlul, tadi katanya nggak bisa lihat cahaya, tapi bisa lihat Yesus. Gimana ceritanya? Ada Yesus datang kepada saya pada saat saya salat subuh. Tiba-tiba dia datang memeluk aku. Kutanyalah dia, yakin itu Yesus? Yakin Bang Zuma. Kamu lihat pahanya ada tato? Aku nggak lihat pahanya karena cahayanya terlalu terang. Loh, kok kamu bisa tahu? Jangan-jangan itu lampu bus yang lewat depan rumahnya. Tidak bang, saya yakin itu Yesus. Kamu pernah lihat sebelum? Yang rambut lurus bang, bilang bang. Yesus. Gimana? Yang keriting atau yang rambut lurus? Nah itu dia. Kayak gitu bang. Jadi kalau di Islam itu ada yang paksa-paksa orang masuk Islam, itu nggak boleh. Apalagi kalau mau hanya sekedar kau jadi istriku ya, tapi jadi Islam, nggak bisa. Ada yang kayak gitu-gitu di Islam. Ini Pak Juma ini ketinggian gini. Menurut Bang Rahul, dia menuhankan Yesus itu, dia pahami dan serius dia dengar. Aku dan Bapa adalah satu. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu, sebab aku guru dan Tuhan. Itu yang dia menuhankan Yesus di situ dia. Waduh, Itu. Itu standarnya Kristen itu. Insyaallah. Benar, iman Islam itu memanggil dia Tuhan, itu sudah benar. Kita memanggil beliau Tuhan. Tuhan dalam arti kata nabi, utusan. Itu udah jelas itu. Dia rasul kepada Bani Israel, dia guru kepada Bani Israel. Jadi memanggilnya kurios itu sudah benar. Yang masalah ini ketika memanggilnya pencipta, memanggilnya Tuhan dalam arti kata dialah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia, itu yang salah. Tapi kalau memanggil dia sebagai Sayyid, memanggil dia sebagai Tuhan, ya memang beliau adalah orang yang diberi kedudukan spesial di hadapan Tuhan. Bayangkan aja di Islam itu disebut sebagai manusia suci. Coba, orang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Coba, termasuk orang yang didekatkan kepada pencipta langit dan bumi. Luar biasa itu. Tapi jangan kebablasan menganggap dia itu adalah Tuhan. Gitu Bang Rahul. Ngomong dong, ngomong. Please. Dia lagi makan di dapur kali Rahul. Udah jam 2 di Makassar ini, ngomong. Jangan sampai saya nyanyi lagi nanti. Ya kan maksudnya kan satunya ngomong, satunya mendengarkan. Gitu. Ya udah, Anda lagi yang ngomong, saya lagi yang tidur. Silakan. Yalah. Ngomong, Ini Kom Alba. Host, coba disapa dulu Kom Alba ini. Kom Alba. Gabung Bang Kom Alba. Ya, malam. Ya, ada yang perlu diluruskan bang? Nggak ada sih. Kom Alba Kristen ya? Saya fansnya Gurunda. Oh, Muslim dia. Belum tentu. Hah? Ih, siapa fanmu itu? Baru kali ini loh saya bisa gabung sama Gurunda Suma sama Bang Handi. Aduh, saya merasa gimana gitu.
Ya, biasa aja. Ada loh yang dari Kristen juga yang ngefans ke kita. Tadi contoh misalnya tadi ada yang namanya Ko Erik gitu ya. Dia menguji, entah dia nguji atau apa gitu, sahabat pertama Rasulullah Muhammad SAW yang dia pertanyakan. Ya harusnya saya mengatakan Abu Bakar As-Siddiq kan. Tapi karena saya melihat beliau ini abu-abu, jadi saya tidak menjawab sesuai dengan apa yang diharapkan. Ujung-ujungnya ya dia mengatakan bahwa tetaplah berjuang Bang Zuma, saya ini fansmu, saya ini Kristen, saya penyembah Yesus, tetapi saya suka dengan cara penginjilan saudara. Gitu-gitulah tadi. Jadi ada juga fans kita dari Kristen. Betul. Tapi Gurunda, Bang Zuma, iya Bang Zuma, siap 86,3 sedikit. Lanjut. kenapa nggak datang itu waktu buka bersama di mana itu? Jawab itu, jangan dijawab kedua kali ah. Saya ada di situ, tapi Anda enggak lihat. Aku datang pribadi kedua, aku yang datang. Masa kalah tuh dengan yang turun. Akhirnya Rahul Nabi- turun tuh kan. Nabi Luga. Jangan itu. Rahul turun. Kepental kali dia kepental. Signalnya. Hotelnya dinaikkan lagi. Nantilah kita jumpa di Makassar bulan Juni. Oke. Juli lah. Iya, Juli. Ya sudah teman-teman Oten dinaikkan lah. Masih ada Oten tersisa di Indonesia ini. Iya. Ya kalau ini turunin aja saya, enggak apa-apa, nanti Oten aja naikin. Yang penting saya udah Saya keliling Komal cari mau naik, minta di Komal 9 Kristen, aku naik minta sendiri, nggak mau mereka. Terlalu takut itu. kemarin Gurunda saya debat sama tuh Kiamat. Hmm. Kiamat jelek-jelekin Gurunda loh waktu itu. Nggak ada orang yang benar di hadapannya. Dia aja sendiri Iya. yang benar. Ya saya bantah di situ, habis itu saya diturunin. Mbak Ranti. Iya Barati. Ada yang baru masuk tuh. Ya kalau ada Oten turunin aja saya, nggak apa-apa. Yang penting saya udah suatu, kalau bagi saya suatu apa ya, Kehormatin. penghormatan. Aku hormatin. Iya betul. Pagi Ya kalau ada Bang Oten naikin aja. Dangker, Ya, nggak apa-apa. Bang Dangker 22. Nih Pagi Bang. ada Gurunda pada ini pada apa kayak kagok begitu semua turun tuh nggak berani. Berani dia. Kok ada Pak Dangker itu? Pak Dangker selamat. Tuh ada Pak Dangker. Mana turun? Ada sudah hilang. Ada Dangker 22. Ada itu Dangker 22 yang turun tadi yang ada tadi. typingan itu. Oh iya, Tolong pada- disapa kami yang di typingan katanya begitu. Oh iya itu. Itu Bang Dangker 22. Naik lagi. Ini pemadam kebakaran ini Bang Dangker. Bang Dangker. Rar. Bang Dangker. Pagi Bang. Cek. Aduh, nggak bersuara Dangker. Gimana itu Bang Sidik? stres jujur stres ini. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Malam Bang. Iya. Malam Pak Hermanto. Duh. Oh Dangker dulu. Bang. Ya. Pak Hermanto. Hermanto Hasudun. Aduh, kirain Hasibuan tadi. Bukan nasi Pak Hermanto. Kristen, dari Kristen atau dari Islam Pak? Kristen Bang. Oh Kristen. Silakan Pak. Ada yang mau diluruskan Pak? Ya, berapa lama sih saya ikutin IP ini kan? Tapi kadang Iya, Pak. juga kadang-kadang salah juga. Kadang-kadang kemarin kan Abang Juma bilang sekarang ini kan bagus sih, saya senang. Tapi kemarin kan tentang terkutuk itu, yang dibilang dong terkutuk Yesus itu. Bang, gini. Ya. Pertama saya minta maaf dulu ya.
Kalau kita melihat dari pengajaran Nabi Musa alaihissalam, apakah orang yang kemudian membatalkan hukum Tuhan itu ketika dia mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan terkutuk? Ketika orang ini membatalkan hukum Tuhan. Ulangan 21, Ulangan 27 nomor 26. Barang siapa yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Itu dulu, jangan lari ke Yesus dulu. Ya, tahu. Ya. Ya. Nah, sekarang teman-teman Kristen ini kan dibebaskan dari hukum Taurat. Artinya, orang-orang Kristen ini bebas untuk tidak melakukan hukum Taurat. Tapi sebelum mencapai pada posisi itu, orang Kristen kudu harus ada yang menjadi tumbal. Dengan cara apa? Dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Betul atau betul? Ya, menurut di dalam ada tapi betul kan? Gimana? Di dalam Alkitab betul ada tertulis, ya kan? Benar. Tapi kan yang diutus itu siapa? Kan ibaratnya Yesus itu kan utusan kan? Iya, betul. Di Al-Quran juga ada. Iya, beliau ya kan? utusan. Iya. Sebenarnya Yesus itu sebenarnya lahir dari Maria. Betul. Tapi belum nikah sama si Yusuf. Masih gadis. Masih perawan. Siapanya? Baca lagi bang Bible-nya. Dia sudah bertunangan itu. Kan masih gadis, belum nikah toh? Belum, betul. Tapi masalahnya di mana? Ini kan kita berbicara tentang terkait apa yang saya utarakan bahwa beliau adalah manusia terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Ya karena memang sudah dinyatakan dalam kitab saya, di kitab saudara saya ini. Dijelaskan bahwasanya Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Kalau di sini di perjanjian baru, di terimaan baru dikatakan kutuk saja. Padahal katara itu artinya kutukan atau yang terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini Yesus demi untuk menyelamatkan Kristen, demi untuk membebaskan Kristen. Paulus mengajarkan Yesus mati dalam keadaan terkutuk di atas tiang salib. Itulah bang. Jadi saya tidak menghujat, saya tidak menista. Justru kalau Anda berbicara mengenai Islam, Islam sangat memuliakan beliau adalah manusia suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Di sini dia, di pengajaran saudara, dia tidak suci, dia terkutuk. Gitu loh, silakan. Makanya selama ini saya senang ngikutin. Ada memang betul-betul benar di dalam Alkitab yang abang debat dalam Alkitab. Tapi kan kadang-kadang kan ada yang nggak ngerti tentang, tapi kadang-kadang dihujat. Kan bisa dijelasin. Kalau nggak apa, kalau ibaratnya kalau nggak paham langsung turunkan aja. Kasihan kan dihujatan yang lain-lain Kristen yang paham kan jadi malu. Gini saudaraku. Di dalam Yesaya 44 nomor 10, satu perikop, di situ Tuhan bertanya, siapakah mereka yang menuangkan Allah ke dalam patung, menuangkan Allah dalam bentuk? Mereka semua akan kubuat. Mereka semua akan kubuat malu. Kamu punya adat nggak kamu ini? Maka karena itulah kemudian kalau ada yang malu, ya itu sudah dinubuatkan saudaraku. Kalau kalian malu mempertuhankan manusia yang kalian anggap Tuhan, ketika dibahas itu sudah dinubuatkan dan kudu wajib ada yang menggenapi itu. Coba Anda baca satu perikop Yesaya 44 itu. Siapakah yang menuangkan Tuhan? Siapakah yang membentuk Tuhan? Maka dia semua akan kubuat malu. Jadi kalau hari ini saudara-saudara saya malu dengan bahasan seperti ini, ya itu sudah nubuatan. Dan kalau tidak ada yang menggenapi itu berarti itu bukan firman Tuhan. Tidak benar dia. Di dalam Ulangan 20, 21, 22, kalau ada yang mengajarkan sesuatu dan tidak tergenapi, maka dia itu harus mati. Karena itu adalah nabi palsu.
Nah, Nabi Musa alaihissalam menceritakan itu di dalam kitabnya beliau. Nabi Yesaya menubuatkan itu, dan harus ada yang menggenapi, karena kalau tidak berarti Yesaya itu nabi palsu. Nah, hari ini Anda merasa malu dengan bahasan Tuhan kalian itu mati terkutuk di atas tiang salib. Jangan bang, kami malu atau dia akan malu. Memang itu sudah nubuatan. Dibantah saya bang. Saya butuh teman Kristen yang punya ilmu, punya pemahaman yang tinggi, punya pengetahuan Bible yang bagus. Silakan. Di sini banyak guru-guru kita yang ada. Makanya kalau ada yang Kristen yang lebih tinggi, saya senang juga dengar-dengarnya. Makanya kalau gini kan, makanya kan saya dengar juga, saya senang ada yang bagusnya. Tapi kadang-kadang loh bang, aku nanya dulu ya. Iya. Kan pernah juga ada ustadz juga kan. Iya. Saya udah tahu Kristen. Kenapa dipaksanya aku harus Muslim? Terdapat pahala katanya. Enggak, itu bukan ustadz itu. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Gak boleh. Gak boleh. Menyampaikan ya. Mengajak dengan cara yang baik, iya. Membantah dengan cara yang baik, iya, itu perintah. Sampaikan, silakan. Soalnya bukannya ibaratnya ngada-ngada, aku emang nyata. Udah sama satu sih, masih satu orang sih ustadz yang maksa aku. Ya agamamu lah, yang kamu sembah ya sembah. Ya saya sendiri ya saya sembah ya sembah. Tapi yang penting saya pahami tentang agama saya. Gitu. Iya kan betul nggak? Di agama Muslim kan gitu, agamamu ya kan? Iya. Lakum dinukum waliyadin kan gitu. Enggak, paksaannya kayak gimana bang? Paksaannya kayak gimana? Kan ada ustadz. Saya udah tahu aku orang Kristen. Tapi dipaksanya aku harus masuk Muslim. Tapi kalau saya masuk Muslim tapi dapat pahala semuanya. Lebih besar di kepalanya katanya dia. Caranya dia memaksa itu gimana? Itu pertanyaan tadi bang. Caranya gimana? Ayolah masuklah Kristen, kamu dapat pahala besar kali. Aku juga dapat pahala katanya. Bukan begitu cara dapat pahala pak. Saya bilang gitu. Itu bukan memaksa bang. Memaksa itu ambil golok. Kau mau masuk Islam nggak gitu? Itu maksa namanya. Aduh. Maksanya harus masuk dong. Ayo enggak sama aku katanya. Abang tahu unsur pemaksaan nggak? Arti dari unsur pemaksaan tahu nggak bang? Dan kita ngomong secara logika aja. Unsur pemaksaan tuh tahu nggak? Nih kayak gini nih, Bang Hermanto, open cam ayo. Gua nggak mau tahu lu harus open cam. Nah itu maka. Ayo gua nggak mau tahu lu harus open cam. Nah itu maksa namanya. Tapi kalau mengajak itu bukan berarti pemaksaan, ya kan? Untuk memberikan sebuah pemahaman mungkin. Jadi bukan ini. Karena apalagi guru dari sini atau Bang Andi semuanya ada di sini. Tidak ada untuk bahkan saya ya, terutama saya itu mau ngasih tauin Bang Hermanto pelajari Alkitab lebih dalam lagi. Pelajari Alkitab lebih dalam lagi. Itu aja. Perihal kutukan aja belum tahu. Kalau pemaksaan itu contoh di dalam Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Iya. Itu pemaksaan. Untung saja pengikut Yesus itu sedikit. Coba banyak, ini bahaya. Gitu loh. Iya. Kan sudah sempat beli pedang ini. Iya. Dan kalau kita melihat pada masa beliau datang kepada Bani Israel, yang berkuasa di sana, hukum yang ditegakkan di sana itu adalah hukum kekaisaran Romawi, pemerintahan Gubernur Pilatus yang sedang berjalan di sana. Yesus ini muncul, kalau dari sekarang kita ini, dia muncul itu ibarat teroris. Mengumpulkan orang menjadi pengikutnya, lalu kemudian mengajarkan sesuatu, membolak-balikkan benda-benda di hadapan di tempat bait sucinya orang. Ya dianggap teroris, pengacau.
Apalagi dengan doktrinnya dia seperti ini. Akan tetapi semua seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya, ya bawalah dia di hadapanku. Bunuhlah dia di depan mataku. Ini teroris, Bung. Ini teroris, pemaksaan. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang ada sekarang, pemerintahan kita sekarang kan gitu. Presiden pada saat itu adalah Bapak Jokowi. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang memaksa dirinya untuk menjadi raja di dalam pemerintahan Bapak Jokowi dengan mengatakan barang siapa yang tidak mau dan mereka-mereka yang menjadi seteruku yang tidak suka aku menjadi presidennya, bawa di hadapanku, bunuhlah dia. Itu teroris. Oh, ada Gubernur Pilatus kok dia yang mau jadi raja. Piye itu, Mas? Bukan nggak ada mau jadi raja apa dia di sana? Kerajaan Daud sudah nggak ada. Dia mau jadi raja. Orang yang tidak mau jadi rajanya bawa ke depannya, bunuh di depannya. Ya teroris. Untung aja pengikutnya cuma 11 orang. Coba banyak. Habis itu tentara Romawi. Iya. Lukas 19 ayat 27 tadi, Bro. Iya, itu yang dimaksud pemaksaan. Kalau di Islam itu nggak boleh. Nggak bisa, nggak ada kaidahnya. Saya lawannya Ustadz kalau ada Ustadz paksa orang masuk menjadi Islam. Emang dipikir di Islam itu enak? Orang sudah enak kok sekali seminggu cuma datang nyanyi-nyanyi udah dijamin surga, mati nggak ada di dalam kubur langsung melayang ke surga. Disuruh ke Islam. Ayo masuk Islam. Oh sudah gitu orang baru mau tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum apa-apa juga baru duduk. Istirahat, alhamdulillah udah maghrib. Kita main game dulu. Bunyi lagi Isa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus kalau yang azannya bagus. Yang kalau udah tua bukannya manggil sholat malah orang jadi serem dengarnya. Belum apa-apa istirahat, subuh lagi bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum apa-apa baru juga mau makan siang, bunyi lagi. Belum juga persiapan mengetik beberapa pekerjaan, bunyi lagi. Baru juga mau siap pulang ke rumah, bunyi lagi. Dan wajib hukumnya tunduk di situ, sujud di sana. Mau dipaksa orang masuk ke dalam ajaran agama yang sulit kayak gitu, nggak bisa. Ustadznya bahlul berarti. Hidayah yang bisa menggait orang masuk Islam. Bukan duit, bukan jabatan, bukan pangkat. Berbeda dengan agama di sebelah. Kamu ngapain sujud 5 kali sehari? Capek-capek nggak ada jaminan surga. Kalau di tempatku cukup kau menyanyi Malam Kudus DN Rakatua. Kan itu gampang sekali. Udah dijamin. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Belum lagi 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Anak-anakku yang janganlah engkau berbuat dosa. Namun apabila di antara kamu ada yang berdosa, janganlah khawatir karena ada Yesus sebagai pendamai atas dosa kita. Gampang kali di Kristen itu. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus Kristus, dia telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Gampang, gak perlu menghambakan diri, gak perlu lagi hidup dalam aturan. Gampang itu. Tiba-tiba mau diajak ke Islam, ustadznya bahlul. Kalau kayak gitu nggak ada. Aku dapat pahala kalau kau masuk Islam. Terus kalau kamu masuk Islam kamu juga dapat pahala. Ini ajaran dari mana? Jangan-jangan saudara fitnah Hermanto. Mana ada ustadz yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada ustadz. Jangan abang bilang fitnah. Emang kenyataan. Kalau bilang gitu diajak-ajak. Bukan kalau abang bilang tadi ya oke lah. Bukan pemaksaan. Kalau disuruh Bang, kalau Anda disuruh, ayolah saudara Hermanto mari jadi pengikut Yesus. Yesus itu adalah Muslim yang taat, menyembahnya kepada Allah, tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Beliau Muslim, baru itu benar. Tapi kalau maksa nggak bisa. Gak boleh orang maksa-maksa orang masuk Islam. Kayak mana orang tadinya cuma sekali seminggu itu pun cuma datang petik gitar, habis itu pulang mati masuk surga. Disuruh dia susah-susah beribadah di Islam. Bahkan banyak orang yang murtad itu Bang karena capek sholat. Bahkan ada yang bilang, aku lagi sujud
Tiba-tiba ada cahaya. Aku tidak dapat melihat cahaya itu. Yang kulihat hanya Yesus. Bahlul. Tadi katanya nggak bisa lihat cahaya, tapi bisa lihat Yesus. Gimana ceritanya? Ada Yesus datang kepada saya pada saat saya salat subuh. Tiba-tiba dia datang memeluk aku. Kutanyalah dia. Yakin itu Yesus? Yakin Bang Zuma. Kamu lihat pahanya ada tato? Aku nggak lihat pahanya karena cahayanya terlalu terang. Loh, kok kamu bisa tahu? Jangan-jangan itu lampu bus yang lewat depan rumahnya. Oh, tidak Bang, saya yakin itu Yesus. Kamu Yang pernah keriting lihat apa yang sebelum? rambut lurus Bang, bilang Bang. Yesus. Gimana? Yang keriting atau yang rambut lurus? Nah Apa itu yang dia. hitam? Kayak gitu Bang. Jadi kalau di Islam itu ada yang paksa-paksa orang masuk Islam, itu nggak boleh. Apalagi kalau mau hanya sekedar kau jadi istriku ya, tapi jadi Islam, nggak bisa. Ada yang kayak gitu-gitu di Islam itu. Gitu Lagian loh. masa ya yes. Ini saudara kita ada yang baru masuk, seniman terlantar. Wih, keren kali namanya. Iya, malam Bang Juma. Malam Semuanya. Malam Bang. Iya. Ya malam, Mbak, malam. Abang dari Kristen Iya. atau dari Muslim, Bang? Saya dari tadi, Bang. Kristen, Bang. Oh, Kristen. Iya, saya mau tanya untuk Bang Juma. Boleh tak ya? Boleh. Nabi Isa itu dengan Yesus itu sama enggak menurut Abang? Kalau saya dari perspektif utusan dan tugasnya itu sama Bang. Dia oknum satu. Orangnya. Iya betul. Tapi Orangnya. kalau iya betul. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang pengajaran Islam dan Kristen berbeda. Enggak, yang abang jawab satu aja. Menurut Abang itu sama orangnya. Sama, orangnya sama. Betul. Orang yang sama ya. Siap. Oh. Ini sama beda Bang. Biar ada pendapat juga. Menurut Abang sama beda? Beda. Beda. Ya udah, topik ini aja, lanjut. Tugas abang menunjukkan perbedaannya, tugas Bang Juma menunjukkan persamaannya. Silahkan. Silakan. Saya enggak begitu banyak tahu juga sih, tapi dari ajaran yang saya percayai, kalau Tuhan Yesus itu dia mati, bangkit dan naik gitu loh. Sementara kalau di Nabi Isa itu di Muslim dia enggak mati gitu. Ya itulah Dia nggak mati, perbedaan. yang mati itu Itulah yang perbedaan. mati itu katanya Itulah yang dimaksud Bang Juma tadi, perbedaan pengajarannya Bang. perbedaan pengajarannya. Iya. Tapi kalau orangnya orang yang sama gitu. Iya. Jadi kalau saudara saya, Menurut ya gimana Bang? menurut Abang pengajaran yang lebih pertama di muka bumi ini pengajaran Kristen atau pengajaran dari Islam? Islam. Islam. Iya. Kalau di kami juga ada, di contohnya Nabi Musa kita ada juga, Abraham juga ada, gitu. Iya, kita Kalau di- uji Ya. secara logika yang berdata aja dulu terkait dengan Iya. Isa, Yesus, kan gitu ya. Nah, kalau saudara mengambil data bahwa perbedaan Islam dan Kristen itu oleh karena di Kristen Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Anda harus memahami dulu bahwa cakupan daripada konsep itu adalah penebusan dosa dengan kematian Yesus itu. Betul gak? Iya. Iya, oke. Nah ini kita garis bawahi dulu. Jadi penebusan dosa menurut pandangan saudara inilah yang menyebabkan Yesus harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi kalau kita lihat dari aspek pengajaran Yesus dan juga Al-Quranul Karim, ternyata Al-Quran menjelaskan bahwa para nabi diperintahkan untuk umatnya mempersembahkan persembahan darah kurban hewan. Bukan kurban darah manusia, Bang. Dan itu Yesus juga Iya. ajarkan. Kalau di pengajaran kami itu di perjanjian lama. Di perjanjian lama dulu pada nabi-nabi Musa juga, Nabi Abraham juga. Karena mereka harus mempersembahkan untuk pengampunan itu sesuatu yang pengampunan itu
harus ada persembahan. Iya, oke. Bukan hanya di perjanjian lama, Bung. Justru Yesus yang Anda jadikan sebagai Tuhan itu mengajarkan untuk mempersembahkan hewan kurban, bukan manusia. Bukan itu abang salah. Justru untuk pengampunan dosa manusia, pengampunan dosa manusia. Menurut ajaran saya itu menurut ajaran saya yang saya sampaikan. Jadi saya tidak menyampaikan apa yang menurut ajaran abang gitu. Jadi biar kita tahu dulu apa yang saya ajari, apa yang saya percaya. Dengar dulu, jangan dipotong dulu bang. Apa yang saya percayai itu saya jelaskan dulu. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu bentuk pengampunan dosa karena Tuhan itu sendiri yang jadi manusia untuk menebus manusia. Karena tidak mungkin dong kita mau menebus sesuatu, ya dia harus jadi manusia dulu. Nah, inilah dirinya sendiri dulu gitu. Jadi Tuhan menjadi manusia gitu dan bangkit, mati, bangkit dan naik gitu. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya pengajaran yang membuat kita berbeda. Tapi Anda kemudian tidak mau mengkaji lebih dalam. Saya katakan bahwasanya ketika berbicara mengenai kurban, Tuhan meminta kurban hewan. Yesus memerintahkan kaumnya memberikan kurban hewan. Anda mengatakan, ya di ajaran kami tidak begitu. Berarti ajaran Anda dengan ajaran Yesus bertentangan. Sementara ajaran Yesus dan ajaran Islam itu tidak bertentangan dalam perspektif ini, dalam kajian ini. Contoh Lukas di Matius atau Lukas 5 nomor 14. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga, dan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa." Ini kata siapa? Yesus. Yesus memerintahkan mempersembahkan persembahan seperti persembahan Musa. Berarti hewan kan? Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Yesus memerintahkan kaumnya untuk melakukan prosesi itu. Nah, Kristen muncul kemudian dengan seabrek doktrin dan dogma bahwa Yesus itu bangkit pada hari ketiga, berarti korban darah manusia yang jadi korban di situ. Nah, permasalahannya Tuhan tidak mau darah manusia. Kalau itu dipaksakan, maka mau tidak mau, suka atau tidak, Kristen harus menyadari bahwa darah Yesus dipersembahkan kepada dewa-dewa. Karena Tuhan yang benar tidak minta persembahan darah manusia. Gitu bang? Bukan. Yesus itu dirinya sendiri, darah dia sendiri yang dipersembahkan untuk penebusan manusia. Penebusan dosa lagi. Dirinya sendiri. Dengarkan bang. Imamat 18 nomor 21. Kalau itu Anda imani, Tuhan Anda satu, berarti yang berfirman di dalam imamat itu adalah Yesus. Kan gitu. Imamat 18 nomor 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Akulah Tuhan. Nah, ini perkataan siapa nih? Kalau Tuhan Anda satu, ini perkataan Yesus. Jangan kau serahkan seorang dari anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Loh kok tiba-tiba dia nusul untuk Kristen jadi manusia untuk mempersembahkan darahnya kepada siapa? Sementara yang namanya Tuhan, engkau cukup bertobat, terima tobatmu, aku terima tobatmu, selesai perkara. Harus menjadi manusia lalu mati untuk mempersembahkan darahnya. Konsep ini tidak diajarkan oleh Yesus, dan konsep ini tidak diajarkan oleh para nabi. Inilah yang saya katakan bahwa ketika berbicara Nabi Isa dan Islam dalam Islam dan Yesus dalam pengajarannya kitab saudara, pengajaran Yesus tentang Yesus, pengajaran Yesus tentang dirinya, ya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau pengajaran Kristen tentang Yesus baru berbeda. Coba aja Anda tampilkan data-data Yesus mengorbankan dirinya, datang untuk menebus dosa manusia secara terkutuk di atas tiang salib. Saya yakinkan berjuta persen pasti itu pengajaran Paulus in the gang, bukan pengajaran Yesus itu sendiri. Silakan aja tunjukkan datanya.
Ada sih bang, ada sih pengajaran Yesus bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi itu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Di Lukas 24 nomor 44 Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Zabur, Mazmur dan kitab para nabi, ya, semua harus tergenapi. Ada tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi setelah dicari di Taurat, di Mazmur dan kitab para nabi, itu nggak ada. Berarti bohong. Nah sekarang yang berkata bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga itu siapa? Mempersembahkan darahnya kepada siapa? Oke lah Yesus berubah menjadi manusia, oke. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia persembahkan darahnya untuk menebus orang-orang Kristen. Dia tebus kemana? Bukankah tadi dia berfirman, aku tidak menginginkan darah manusia. Lantas dia tebus kemana? Darahnya itu dia pakai menebus dosa kepada siapa? Karena hanya dewa Tadi Molok. membacakan aku tidak menginginkan darah manusia itu tertulis di mana itu? Imamat 18:21 bang. Banyak dalilnya, kalau data seperti itu banyak dalam kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda minta data yang sama, itu banyak bang. Imamat 20 nomor 3, Mazmur 106 dari nomor 35 sampai nomor 40. 2 Raja-Raja 23 nomor 10, 2 Tawarik 28 nomor 3, Yeremia 7 nomor 31, Yeremia 32 nomor 35, Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Banyak datanya. Makanya saya sudah kurang lebih sebulan berdialog dengan berbagai macam tipikal dari teman Kristen dan juga profesi, ada pendeta, ada pastor membahas tentang ini. Saudaraku Kristen, tolong tunjukkan kepada kami umat Islam di mana di dalam kitabnya para nabi dan di mana ajaran Yesus itu mengajarkan Tuhan minta persembahan darah. Kebanyakan dari mereka sih jawabannya sama seperti saudara. Kami tidak mempersembahkan darah Yesus. Seakan-akan Ibrani 10 nomor 10 itu tidak terdeteksi oleh Bang Suma. Kami tidak mempersembahkan darah Yesus. Seakan-akan Roma 14 nomor 9 Darah itu tidak terdeteksi. dia tidak dipersembahkan. Yesus tidak dipersembahkan. Kok jadi dipersembahkan? Lalu kalau tidak dipersembahkan, lalu untuk apa prosesi penyaliban? Itu udah dinubuatkan kan? Nah itu dia. Pasti larinya ke sana. Nubuatannya di mana? Yohanes 3 ayat 16. Itu bukan nubuatan itu bang. Kalau di dalam imamat dikatakan nubuatan, justru dihantam oleh imamat itu sendiri 18:21. Jangan kau mempersembahkan anak manusia. Kan itu ada Imamat jelas. 18 ayat 21. Dia judul perikopnya kudusnya perkawinan bang. Ya, Jadi kalau di Alkitab silakan. nih, kalau kita main comot-comot ayat, memang bunyinya bentur-membenturkan. Karena Alkitab ini menjelaskan dirinya sendiri. Jadi Alkitab ini sebenarnya tidak perlu dia penjelasan dari mana-mana. Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kalau abang bermain comot sana, comot sini ayat itu akan bisa sangat gampang abang permainkan semua ayat-ayat itu. Jadi kalau membaca Alkitab tuh, kita lihat dari judul-judul perikopnya. Yang memberikan judul perikop itu siapa bang? Di Imamat 18 ayat 21 itu. Janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk persembahan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Maksudnya kan dia kan tidak berbicara tentang untuk Tuhan itu. Itu berbicara untuk sesama manusia. Gitu. Oke, Jadi, coba dibaca Imamat 1 nomor 2. Ayat-ayat itu kalau abang bermain di Alkitab itu, abang comot sana ayat, abang comot ini, comot itu. Woi, abang bisa hancur olok-olok semua itu ayat. Itu. Jadi abang merasa pintar di antara Bukan pintar. Ini kita mencari titik kebenaran persembahan darah manusia itu, Bang. Coba Anda baca Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 ayat 2. Ya. Korban bakaran. Silakan. Judul perikopnya korban bakaran. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak,
yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Ini kan dari bentuk persembahan manusia kepada Tuhan. Sama seperti yang abang-abang lakukan semua pada hari raya kurban. Gitu loh. Jadi di kami nggak melakukan itu lagi. Hari raya kurban itu kami tidak mempersembahkan seperti itu lagi. Kami tidak memotong kerbau, sapi, kambing itu. Jadi penebusan tadi. Jadi setiap mau mereka alasannya tidak mempersembahkan kurban lagi kepada Tuhan? Apa bang? Di Yohanes 3:16 bang. Karena begitu kasih Tuhan. Jadi darah Tuhan itu sendiri yang sudah datang. Yang Tuhan itu sendiri yang sudah menjelma jadi manusia. Yaitu Yesus tadi. Yesus yang sebagai manusia. Itu. Yang sudah mati di atas kayu salib. Dengan darahnya kita ditebus. Jadi pada zaman di perjanjian lama kayak di imamat ini yang dimaksud bang. Kan persembahan manusia untuk menebus sebuah kesalahan. Pada zaman dulu bangsa Israel kan setiap mereka ada kesalahan atau pelanggaran, mereka harus buat penebusan. Kepada? Kayak gitu. Sama kepada Tuhan. Nah kepada sekarang Tuhan. Kristen tidak melakukan itu lagi. Sama seperti yang dilakukan di kami Abraham. Saat Tuhan meminta anaknya. Kalau di kami anaknya yang sebagai pewali waris kan Nabi Ishak, si Ishak. Bukan si Ismail. Artinya gini loh bang. Artinya Kristen ini. Jadi anaknya sendiri pun sudah diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan. Gitu loh. Jadi persembahan itu sudah dari zaman Nabi dulu. Iya tahu. Kejadian 22 tahun. Pasti di Tuhan Yesus. Tuhan itu sendiri yang datang. Tuhan itu sendiri yang datang jadi manusia untuk menebus manusia gitu. Gimana ceritanya itu bang? Gimana ceritanya Tuhan minta persembahan darah hewan untuk Bani Israel. Tapi untuk Kristen Tuhan sendiri yang datang mempersembahkan darahnya. Itu gimana ceritanya tuh? Kok Kristen maksudnya? Lah kan cuma Kristen yang mengajarkan Tuhan datang menjadi manusia untuk tebus dosa kalian, teman Kristenku ini. Yahudi enggak. Apalagi Islam. Kan gitu. Makanya muncul kemudian, Anda kan punya dosa nih. Yahudi juga punya dosa. Dosanya Yahudi dihapuskan dengan cara darah hewan. Dosanya Kristen dihapuskan dengan darah manusia. Kan gitu. Sedangkan Tuhan secara garis besar itu tidak minta darah manusia. Yang biasa diajarkan memberikan persembahan darah manusia itu hanya dewa-dewa. Termasuk dewa Molok. Kalau Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan kata abang. Tapi dengan adanya darah Yesus dosa abang dihapuskan. Betul nggak? Itu bukan persembahan, itu penebusan, bukan persembahan, Bang. Saya ngerti. Tuhan sendiri. Saya ngerti. Bukan penebusan, tapi persembahan. Saya ngerti. Tapi dengan adanya darah Yesus. Bukan persembahan, tapi itu penebusan. Betul. Saya ngerti itu bukan persembahan, itu penebusan. Tapi tidak ada yang mempersembahkan Yesus. Dirinya sendiri menebus manusia. Karena dia mengasihi kita gitu loh. Mengasihi saya, mengasihi semuanya manusia. Ya, dia tebus kemana bang? Maksudnya? Yesus datang mempersembahkan dirinya sendiri untuk menebus. Ditebus kemana? Kan Anda punya kesalahan. Seperti di dalam kitabnya orang Yahudi. Ketika mereka punya kesalahan, mereka harus didamaikan dengan darah. Kenapa? Karena mereka punya dosa. Dosanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ditebus kemana mereka itu? Ditebus kepada Tuhan. Kan jelas kayak gitu. Misalnya di dalam Keluaran 29 nomor 14. Daging, kulit, dan juga kotoran lembu. Bakarlah itu untuk menghapus dosamu. Dosa manusia itu kepada Tuhan. Dihapuskan dengan tiga konsep tadi. 3 hal tadi. Daging, kulit, dan kotoran sapi. Dibakar, selesai sudah. Kan gitu. Hapus sudah dosanya itu terhapus. Nah sekarang Yesus menebus dosa teman-teman Kristen. Ditebus kepada siapa? Abang tahu enggak pemisah abang dengan Tuhan itu apa?
yang menjadi memisahkan abang dengan Tuhan itu tahu nggak? Jelas. Kita tidak pernah Apa tuh? berpisah dengan Tuhan. Cuman kita ini biasa antara Tuhan dengan kita itu terjadi tabir. Semakin banyak dosa, tabir itu semakin tebal. Tapi semakin suci kita, tak ada tabir itu. Kita bisa melihat langsung Allah itu. Seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan kita melihat Tuhan. Dan Tuhan juga demikian. Jadi Justru itulah tabir yang tadi. Jadi dosa antara Tuhan dengan manusia, penghalangnya itu adalah dosa. betul. Dosa abang tadi. Ya. Jadi supaya dosa ini harus Tuhan itu sendiri yang menebus ini, yang menghapuskan ini. Harus Iya, dia sendiri. Dengan cara mengampuni dosa. Contoh saya kasih di dalam 2 Samuel 12 nomor 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ini sudah dihapuskan dosa Daud, tapi belum ada pengorbanan manusia. Itu contoh. Ternyata tanpa darah dosa pun bisa diampuni. Ketika Tuhan mengampuni dosa manusia, tidak ada yang bisa menghalangi. Oh, aku tidak bisa mengampuni dosamu. Kenapa? Kamu belum memberikan darah kepadaku. Ya, kalau Tuhan sudah mau mengampuni, itu yang terjadi. Tanpa darah pun dosa manusia dihilangkan. Nah, sekarang di konsep saudara, Tuhan sendiri yang datang menyerahkan dirinya untuk menghapuskan dosa teman-teman Kristen. Ini logikanya seperti apa? Contoh. Kalau misalnya umat Islam atau orang Yahudi lah, jangan Islam terlalu jauh. Orang Yahudi memiliki kesalahan. Yang berbuat kesalahan misalnya Bang Handi. Ini contoh. Bang Handi adalah seorang Yahudi yang hidup sebagai praktis Yudaism. Beliau punya dosa. Misalnya dia membunuh seseorang. Cara penghapusan dosa, penebusan dosanya yang dituntun oleh kemudian Torah misalnya, korbannya harus hewan. Maka yang melakukan ini. Maaf ya abangku yang ganteng, Bang Juma. Bang Handi juga lah ganteng. Oh iya. Gak dan cakep. Nah, jadi saya lanjut untuk mengedukasi, ya kan? Iya, betul. Iya. Mana tadi? Ketika Bang Handi melakukan kemaksiatan, maka secara syar'i diajarkan di dalam tradisi Yahudi, Bang Handi harus mendamaikan diri dengan cara mengorbankan hewan. Hewannya domba boleh, kambing boleh, sapi boleh, ya, sesuai dengan apa yang disyariatkan Tuhan kepada Nabi Musa. Maka yang terjadi kemudian adalah tanggung jawab daripada Bang Handi, ya, menghapuskan, mengadakan sebuah pendamai atas dosa-dosanya dengan cara mengorbankan hewan itu. Selesai permasalahan. Bang Handi kemudian melakukan kemaksiatan lagi. Ya, lakukan lagi penebusan dosa itu dengan cara pendamai dan seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa. Selesai. Kan gitu masalahnya sekarang. Nah, di sini tidak. Di tempat teman kita itu tadi tidak. Jadi bagaimana kemudian ketika misalnya si Fulan melakukan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang gadis, sampai pada posisi gadis itu meninggal. Gak ada yang tahu kalau pelakunya adalah si Fulan misalnya. Gak ada yang tahu kalau pelakunya adalah si Fulan. Tapi si Fulan setelah melakukan pembunuhan terhadap wanita yang diawali dengan pemerkosaan ini, percaya kepada Yesus yang telah menebus dia dengan darah. Artinya keselamatan terjadi terhadap seorang laki-laki pemerkosa. Lalu bagaimana dengan korbannya yang tadi? Nah, sekarang ketika Bang Handi melakukan hal yang sama, apakah kemudian korban hewan yang tadi itu bisa menyelamatkan Bang Handi setelahnya? Aku sudah punya korban. Aku sudah mengorbankan seekor kambing. Maka saya kemudian percaya kepada kambing tersebut, dia bisa menyelamatkan saya. Nggak bisa. Nggak bisa kayak begitu. Itulah konsep ini keliru. Misalnya saudara kita seniman, ya, melakukan pencabulan terhadap seorang wanita. Wanitanya meninggal. Tidak ada yang tahu. Misterius. Yang tahu hanya Tuhan. Saudara seniman dengan wanita yang meninggal tadi. Bebas beliau. Percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan seterusnya sebagai juru selamat yang telah menebus dosanya.
Berarti kalau konsep itu betul adanya, saudara seniman melenggang masuk ke surga karena percaya kepada Yesus. Lalu bagaimana dengan wanita yang jadi korban tadi ini? Bagaimana dengan korban tadi? Nah, inilah yang disebut konsep itu keliru. Kalau Bang Handi melakukan sesuatu dan penebusnya adalah domba sesuai yang disyariatkan oleh para nabi, maka dosa yang dilakukan itu hanya sampai pada saat dia melakukan persembahan itu. Dosanya setelahnya, ya harus kemudian mempersembahkan korban lagi. Kalau yang Kristen enggak, cukup sekali untuk setiap dosa yang mereka lakukan. Enak kali. Konsep itu keliru. Maka Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, perlakukanlah persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Kalau Tuhan yang dikorbankan, apatah lagi ada iming-iming loh Bang. 1 Yohanes 2 nomor 1 dan seterusnya. Anak-anakku, janganlah engkau melakukan dosa. Namun apabila engkau melakukan dosa, jangan takut, jangan khawatir, jangan was-was. Sebab ada Yesus yang menjadi pendamai atas dosa kita. Bukan hanya dosa kita, bahkan dosa seluruh dunia. Wow, keren. Abang nggak salah bacain ayat Matius 8 ayat 4. Lakukanlah persembahan seperti yang lakukan Musa. Abang kita dari mana-mana abang bacain. Isinya apa, abang bilang apa. Nah, coba Anda bacakan. Coba Anda bacakan. Bahaya abang tuh comot ayat itu sangat berbahaya sekali. Coba Anda bacakan kepada saya, silakan. Di Matius 8 ayat 4. Nah, itu comot juga ayat. Coba Anda bacakan. Iya, abang bilang tadi kan Matius 8 ayat 4. Iya, coba Anda bacakan, Bang. Bacakan Matius saya. 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa bagi bukti bagi mereka. Abang tahu ini apa? Konsep apa? Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi abang menggabungkan apa ayat-ayat itu dengan gimana ya? Sekarang saya tanya, persembahan yang diperintahkan Musa itu apa? Ayam, kucing, orang, setan, kambing, sapi, cicak, atau apa Bang? Yang maksudnya gimana? Persembahan yang diperintahkan Musa kepada kaumnya itu persembahan apa? Ayam, kucing, Bu Darni, Yesus. Malam Bu Darni. Malam. Yang jadi heran gini loh. Kok kalian setelah dibaca anunya balik ke konteks? Emang kalian ini cuma baca konteks? Sementara kalau kalian ambil di Yohanes 10:30, comot satu ayat aja kan? Aku dan Bapa adalah satu kan gitu. Padahal nggak baca dari 10 Yohanes 10:23 gitu. Coba fokus pertanyaan Bang Joma. Sebentar dulu. Persembahan apa yang dimaksud di sana, bro? Bro, ini dulu dijawab. Persembahan apa di sana? Kambing, monyet atau apa begitu? Itu aja dulu. Data yang Anda bawa di Matius itu. Itu aja dulu. Enggak, kita gini berdebat gini. Jadi biar ndak menjatuhkan satu sama lain. Jadi bahasa-bahasa yang kita pakai yang agak-agak enak gitu. Oke, yang enak jadi, begini ya. Kalau memang kita membahas agama, dan abang juga nggak mau dong kalau agama abang tuh saya buat pembahasan kayak mengolok-olok gitu. Nggak mengolok-olok Bang. Mengolok-olok sih. Abang dengar. Ini saya luruskan dulu. Matius 8 nomor 4 yang Anda bawa. Pertanyaannya, di sana itu persembahannya apa? Dikasih pilihan domba atau apalah dan seterusnya. Bukan. Silakan gitu. Abang, jadi bukan ada pilihan. Jadi yang Bang Juma bilang tadi, judul perikopnya dengan pembahasan tadi itu berbeda, tidak pas. Ayat yang itu tidak pas. Gitu ya dijawab jadi, aja Bang, persembahan apa sebelum Bang Juma lanjut. Di situ persembahan apa? Silakan. Yang ada dibuat persembahan apa? Bung, yang menjadi firman Tuhan itu judul perikopnya atau isi dari ayat ini? Iya. Parah. Jadi gitu. Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Ya iya, makanya karena Alkitab menurut Anda yang adalah Biblos itu menjelaskan dirinya sendiri, maka jangan yang Anda gunakan untuk menampar ayat Anda itu adalah judul. Yang memberikan judul itu siapa? Lai. Judulnya di sini kan Yesus menyembuhkan seorang yang kusta.
Iya nggak Terus apa-apa saya baca judulnya. dulu. Nah Saya baca dulu. persembahan Setelah yang Yesus diperintahkan setelah Yesus orang-orang banyak menyembuhkan orang itu berbondong-bondong. apa? Persembahan Musa kan? Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu. Dia kan setelah disembuhkan tadi, setelah dia disembuhkan Yesus, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya itu pertanyaannya. Jadi Yesus menyuruh, menyuruh tadi orang yang disembuhkan itu. Iya, apa untuk persembahan? Persembahannya Persembahannya apa yang diperintahkan Musa? Apa yang Persembahan disembahkan? yang dipersembahkan Musa, Nabi Musa juga mempersembahkan persembahan bakaran. Apa itu yang dibakar? Persembahkan bakaran ya mungkin entah domba atau kambing atau lembu atau sapi. Jangan pakai mungkin. Tadi Bang Juma udah mengasih pilihan domba, apa kerbau, kulit dan apa itu? Imamat 1 nomor 2 Bang. Imamat 1 nomor 2. Iya. Perintah Musa itu di situ. Bakarlah. Itu ada kotoran juga Bang di sana disuruh bakar. Itu Keluaran 29 itu. Nah sekarang kuncinya di Imamat 1 nomor 2 kan perintahnya. Lakukanlah persembahan sama seperti yang diperintahkan Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan sesuai dengan apa yang ada dalam Imamat 1 nomor 2. Ternyata isinya kambing, domba, sapi atau lembu. Tidak ada anak Maria di situ, nggak ada anak manusia. Sementara di kitab saudara mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang datang mempersembahkan dirinya untuk menjadi penebus. Ditebus kepada siapa? Bang Juma, aku dulu menjawab. Silakan Nona cantik. Kita baca Yesaya 1 ayat 10. Untuk apa itu korban? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban jantan dan akan lemak-lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Basuhlah, bersih ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Nah, kenapa Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib, untuk menebus manusia dari dosa? Karena dulu pada zaman perjanjian lama memang yang dipersembahkan adalah korban-korban, ya. Tetapi kenapa Yesus sekarang yang menjadi mati di kayu salib untuk menebus dosa, untuk menebus manusia dari dosa? Karena manusia ini sudah penuh dengan dosa, tidak bisa lagi diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana cara memperdamaikannya? Makanya darah Yesus yang suci lah yang membersihkan manusia itu dari dosa. Begitu Bang Juma. Oke, lanjut Bang Juma. Bang Handi, jadi gini Bu, justru ketika Anda membawa data ini, jangankan darah manusia, apalagi darah Tuhan, darah hewan pun Tuhan sudah nggak mau. Sudah capek Tuhan itu. Ingat Bu, ingat. Korban hewan itu diadakan karena untuk menghapus dosa. Tuhan gak mau lagi. Dengan cara apa? Baca nomor 16-nya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang yang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda. Tuhan tidak mau lagi hewan, apalagi kemudian persembahan darah manusia. Ibu tidak perlu mempersembahkan darah hewan kalau ibu tidak melakukan dosa. Orang yang melakukan persembahan adalah orang yang melakukan dosa. Setiap kali orang itu mempersembahkan darah hewan, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa. Nah Tuhan sudah nggak mau. Berhenti sudah kau itu berikan korban hewan. Aku nggak mau lagi lihat kau itu menjadi pendosa. Menjadilah orang baik, basuhlah tanganmu, bersihkanlah dirimu. Jangan lagi kau berbuat dosa, supaya jangan lagi kau berkorban. Kenapa? Tuhan menghapuskan dosamu dengan cari solusi, bertobat, berikan korban bakaran. Aku udah muak dengan korban-korban itu semua. Aku mau itu kalian itu suci, bersih, gak perlu ada korban. Loh kok ini tiba-tiba perlu menjadi korban manusia lagi? Sedangkan hewan aja Tuhan sudah muak, apalagi mau mengorbankan anak Maria. La haula wala quwata illa billah. Cobalah direnungkan itu Bu. Silakan Bu. Kenapa harus darah manusia? Enggak ada yang lain apa? Silakan Bu. Karena semua darah-darah itu kotor, tidak bersih, tidak suci.
Hanya darah yang suci yang bisa menebus manusia dari dosa. Dan yang mana itu? Itulah darah Yesus. Hanya darah Yesus. Biarin. Silakan. Itu. Oke, ilmu dari mana Ibu pelajari kalau ada darah manusia suci? Dari mana Ibu bilang darah itu suci? Kan semua manusia berdosa, pendosa. Oke, Ya. saya Tidak ada Oke. pendosa. Bu, saya tanya dulu Ibu ini. Ibu yang cantik dan baik hati. Tidak sombong. Menurut hukum Taurat, orang yang membatalkan setitik dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, apakah darahnya suci? Ya, tidak suci kalau sudah melanggar hukum. Tidak suci. Yesus apakah mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya? Ya atau tidak? 1 titik 1 iota, jangan kau robah hukum, kata Yesus. Berarti Paulus salah dengan mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ayo, simak. Paulus juga mengatakan hukum Taurat itu penuntun sampai Yesus Kristus datang. Galatia 3 ayat 24. Nah, itu Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Berarti darah Yesus itu darah kotor, darah yang paling kotor malahan. Maksudnya gini tuh Pak, kalau kita menerima Yesus, pasti kita melakukan hukum-hukumnya. Kata Yesus, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Tetapi kalau menuruti hukum seperti orang bapak lah, jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi kalian kan menolak Yesus. Itulah yang dikatakan batal. Gitu. Salah Ibu. Jadi gini, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, meski yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Nah, Yesus menjawab sendiri bahwa akulah yang meniadakan, bukan cuma yang terkecil, tapi seluruh ketetapan yang ada hukum Taurat itu. Aku batalkan dan aku ajarkan kepadamu. Itu menurut Paulus. Itu fitnahan Paulus. Menurut yang ada di dalam Galatia 3 nomor 13 dan juga di dalam Efesus 2 nomor 15. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan mengikuti, percaya kepada Yesus. Kalau Ibu percaya kepada Yesus, maka tidak akan mungkin Anda percaya kepada Paulus. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Ini ajaran Yesus. Berarti Yesus mengatakan, jangan kau hilangkan meskipun yang paling terkecil, apalagi mengajarkan ke anak istrimu, ke keluargamu, ke orang lain. Jangan. Karena kalau kamu mengajarkan itu, maka kau akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Tiba-tiba Paulus datang. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti Yesus mengajarkan kepada Paulus, Paulus mengajarkan kepada miliaran manusia. Dengan demikian, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Tempatnya di mana? Tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Ayo, mau kemana kita? Pak, Galatia 3 ayat 24 tadi Pak, itu Paulus yang mengatakan hukum Taurat itu penuntun sampai Yesus datang katanya. Jadi nggak bisa juga itu dibatalkan. Hanya kalian aja yang nggak ngerti. Bu, apakah kemudian Anda menyembah Yesus? Yes. Apakah kemudian orang-orang Kristen makan babi? Yes. Apakah orang-orang Kristen tidak bersunat? Yes. Gimana mau jadi penuntun kalau semua sudah dibatalkan kayak begitu? Enggak, kami tidak makan babi Pak. Yang lain? Yang lain? Nah, itu urusan mereka. Makanya saya hadir di sini. Mereka percaya Yesus. Itu katanya. Untuk apa kau memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan? Kau akan kuenyahkan. Enyahlah kau dari hadapanku. Itulah sebagian yang dienyahkan. Yang menukar hukum itu. Oke. Sekarang Anda menuhankan anak Maria. Bukan anak Maria yang saya tuhankan. Tapi memang
Tuhan itu sendiri yang awal dan yang akhir itu, dan yang akan datang, yang akan membalas setiap perbuatan orang, terdapat di dalam Matius 16 ayat 27. Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan. Semua bangsa akan meratap. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Bagaimana itu? Kata siapa? Kata Matius 16 ayat 27. Kata Matius, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kok Matius enak kali ngomong kayak gitu? Dari mana Matius dapatkan ilmu itu? Alkitab itu sudah firman Tuhan. Makanya di dalam ini kalau sudah embulet kayak begini, teh kambing pun Anda katakan itu coklat. Namanya sudah iman. Loh, itu sudah lari, udah sesat. Saudariku, Anda mengatakan itu perkataan Matius. Yesus berkata-kata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Anda percaya yang mana? Pak, Quran 10 ayat 94, kata Allah, hai Muhammad, jika engkau ragu dengan firman yang kami turunkan, bertanyalah kalian kepada yang membaca Alkitab sebelum Al-Quran, yaitu pengikut Yesus. Jadi kalian itu Pak harus bertanya sama yang baca Alkitab, bukan merombak-rombak, bukan mengatakan siapa itu Matius, siapa itu Lukas, siapa itu Yohanes. Bu, baca lagi, Bu. Kalau kamu ragu, kami nggak ragu, Bu, jadi kami nggak nanya. Kan kalian disuruh untuk bertanya kepada yang baca Alkitab, bukan mengkritik kalian. Tengok dulu, tunggu dulu. Kalau memang Allah itu Allah Maha Besar, seharusnya Allah itu tidak menulis di dalam Al-Quran bertanya kepada yang baca Alkitab. Kalau memang Allah itu memang Allah yang hebat, seharusnya dia tahu bahwasanya Alkitab itu palsu. Jadi nggak mungkin harusnya dibilang Tuhan itu bertanyalah kepada yang baca Alkitab kalau memang palsu Alkitab ini. Berarti kalau Allah mengatakan seperti itu, berarti Allah itu nol. Berarti Allah itu tidak maha kuasa. Masa disuruh bertanya? Gini Bu, gini. Ayat itu konteksnya adalah menjelaskan justru Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Yang Rasulullah Muhammad SAW pertanyakan di sini, apakah betul aku ini nabi? Apakah betul aku ini rasul? Kok saya bisa-bisa tiba-tiba mendapatkan yang seperti ini? Makanya dia bertanya kepada istrinya, bertanya kepada Waraka, ini apa yang terjadi dengan diri saya? Itulah makanya Allah mengatakan bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum engkau. Apa sebabnya dia suruh bertanya? Disebabkan karena kitab-kitab terdahulu menubuatkan beliau. Nah, tetapi Al-Quran menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 71, Allah menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya orang-orang terdahulu itu diberi kitab kepada mereka, tetapi mereka mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Dan poinnya kemudian adalah wataktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Bil batili wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi dikatakan begini, wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Ini sudah sering saya katakan. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Menyembunyikan kebenaran itu. Nah sekarang Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW mengatakan orang-orang ahli kitab itu mengenal Muhammad sama seperti mengenal anaknya sendiri. Tetapi faktanya Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan kebenaran. Kalau itu terjadi, ini keliru Al-Quran, maka tentu Ibu Darni bisa menunjukkan kepada saya segala firman yang Yesus terima dari Tuhan. Tunjukkan ke saya, ada enggak? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan dan aku sampaikan. Artinya Yesus menyampaikan seabrek firman Tuhan, tidak bercampur dengan perkataan pribadinya, apalagi bercampur dengan perkataan penulis kitab saudara.
Nah, mana 100% firman yang Yesus terima itu mana? Yang tidak bercampur dengan tulisan Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus. Mana kitab itu? Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Kalau ibu bisa menunjukkan kemurnian firman Tuhan yang Yesus terima, maka Al-Quran gugur. Tapi kalau ibu tidak bisa menunjukkan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan firman yang kau berikan kepada aku tidak aku ucapkan dari diriku sendiri, melainkan darimu yang telah mengutus aku. Mana firman itu? Supaya gugur ini Al-Quran. Tapi kalau ibu hanya menyajikan surat-surat Matius, surat Paulus, surat Markus, ini justru membuktikan Al-Quran bahwa firman yang diterima Yesus sampai hari ini masih disembunyikan. Silakan. Oh Pak, kan kita sudah tahu ya, di Al-Quran juga Isa Al-Masih itu datangnya dari roh, kalem, dan firman Allah. Nah, di dalam Alkitab juga Yesus itu datang dari roh, kalem, dan firman Allah. Apalagi yang mau diragukan dengan dia? Nah, manusia yang mencatat di dalam Alkitab ini adalah manusia pilihan-pilihan Tuhan. Dia nggak sembarangan itu yang nulis itu. Bisa tersusun rapi mulai dari penciptaan dan sampai akhir zaman. Bayangkan itu. Baik. Kalau begitu Ibu, tolong tunjukkan ketika Yesus mewanti agar pengikutnya waspada kepada serigala yang nyamar seperti domba. Banyak serigala yang datang menyamar seperti domba. Tolong tunjukkan. Siapa serigala-serigala yang nyamar domba itu? Kan dibilang Yesus, waspadalah kepada nabi palsu katanya. Siapa nabi palsu itu? Tunggu ya Pak ya. Siapa nabi palsu itu? Itulah yang merombak hukumnya. Hukum 10 itu harus ditegakkan di muka bumi ini. Coba tengok nabi-nabi palsu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Masih tegang nggak itu? Masih tegang nggak itu? Aku dulu. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sabtu. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari Sabat adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kenapa Kristen yang lain mengganti menjadi hari Minggu? Kenapa Islam mengganti menjadi hari Jumat? Siapa Allah kalian? Kalau kalian berani mengganti hukumnya, sementara Tuhan itu mengatakan 1 titik 1 iota, jangan kau rubah hukum. Kalau hari Sabat itu hari apa, Bu? Hari Sabtu. Hari Minggu, yang ke gereja hari Minggu siapa? Itu urusan mereka. Itulah yang dienyahkan, yang mengganti-ganti hukum. Jadi gereja hari Minggu itu dienyahkan ya? Ya, itu kata Yesus, bukan kataku. Ya, terang, gedein suara Bu. Hai Kristen-Kristen yang pergi gereja hari Minggu, kalian akan dienyahkan dari Yesus. Silakan Bu, diulang Bu kata-kata saya. Enggak boleh begitu. Penghakiman itu nggak boleh begitu. Oh, hakim yang adil nanti yang menentukan, bukan saya. Kita hanya di sini menerangkan. Baru Sang Edu ngomong bahwa yang merubah Sabat. Saya tidak takut, adalah kebenaran. Ya, Ibu Advent, Ibu Advent. Coba ngomong aja Bu, di luar Advent masuk neraka. Coba boleh nanya. Maaf ya. Ntar dulu Pak. Pak Ibu Derni, coba ngomong. Di luar Advent masuk neraka, silakan. Oh, nggak bisa. Jangan, Advent itu hanya nama. Itu yang membuat itu manusia. Tetapi Tuhan itu tidak mempunyai agama. Tuhan itu mempunyai 10 perintah. Ibu menyerang hari Jumat, tapi ibu menyayangi hari Minggu. Ibu melaksanakan hari Sabtu. Ibu mau kemana? Oh tidak, saya tidak menyayangi yang lain-lain. Saya hanya turut perintahnya. Kalau disuruhnya menguduskan hari Sabat, saya menguduskan hari Sabat. Jangan saya lari ke Senin, Selasa, Rabu. Terus gimana Minggu, nasibnya? Jumat. Sekali lagi Bu, gimana nasibnya? Miliaran orang pergi gereja hari Minggu, nasibnya gimana? Kan kata kalian di situ, enyahlah kau dari hadapanku. Kan kata Yesus, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi mereka orang jahat ya Bu ya, pergi gereja hari Minggu orang jahat ya? Sesuai dengan perintah Tuhan. Mantap. Sesuai dengan lanjut Bang Juma, orang jahat mereka hari Minggu. Miliaran loh Bu, hati-hati Bu, miliaran loh. Saya tidak takut. Itu kata firman Tuhan, kata Yesus. Oke, yang lain sudah gugur Bu ya, udah ke neraka, tinggal Advent lagi. Kita buktikan Adventmu ke neraka. Di Keluaran 20, hukum pertama, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Yes. Nah, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Iya, Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir, dan turun ke bumi menjadi manusia melalui perawan Maria yang suci.
Itulah namanya Yesus di muka bumi. Kita buktikan bahwa ibu mengganti ilah sembahan Musa dengan Yesus Kristus sembahan Kristen. Kita buktikan. Gini, serang aku Bang Juma, serang aku. Kayak gini baru mantap. Kita buktikan Bu ya, kita buktikan ya. Oke. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Posisi Yesus di sana sebagai apa? Yesus posisinya masih di dalam bumi, di bumi manusia. Manusia. Yang satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Yahweh yang berada di kerajaan surga. Yahweh ini mau ndak dia disandingkan dengan sembahan lain? Tidak mau dong. Tidak. Terus yang tadi manusia ini Anda sandingkan dengan dia? Bukan, manusia bukan disandingkan. Hanya Yesus yang turun ke bumi, rohnya Allah, kalamnya Allah itu, firman Allah itu diturunkannya ke bumi. Makanya dibilangnya di dalam Musa, keluaran, aku mengutus aku kepadamu, katanya. Nah, Yesus lah itu yang diutus. Allah itu sendiri mengutus roh, kalam dan firmannya ke bumi. Aku mengutus aku kepadamu, itu bukan Yesus, Bu. Itu bukan Yesus. Sekarang gini, kita buktikan bahwa ibu menggantikan ilahnya Nabi Musa dengan Yesus. Yesus itu manusia, Bu. Ketika dia menjadi manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu bagaimana caranya Yesus itu menjadi Tuhan? Ya, memang di bumi ini dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tetap utusan kan? Dari utusan. Dia diturunkan Allah ke bumi. Nah, sekarang bagaimana caranya dia membuat dirinya menjadi Tuhan sementara dia adalah manusia? Setelah dia kembali kepada tatanya, makanya dibilangnya aku dan Bapa satu. Sekarang dia kan berada di surga. Kalau dia hanya manusia biasa, kalau dia hanya nabi, dia akan mati dan masih tinggal di dalam bumi. Yang saya tanya, sisi kemanusiaannya yang tidur, makan, itu mana sekarang? Itu sisi kemanusiaannya di bumi, sewaktu dia di bumi. Iya, sisi kemanusiaannya setelah dia bangkit ke surga itu mana? Kalau sudah dia bangkit ke surga, dia sudah menjadi pencipta itu tadi, sudah kembali dia. Berarti anak manusia Anda jadikan menjadi Tuhan. Itu namanya ilah lain. Bukan, anak manusia itu gelarnya sewaktu di bumi dia menjadi manusia. Itu gelar atau fakta dia manusia? Ya, memang fakta dia manusia. Lahir dia dari berapa persen dia manusia? 100% manusia di bumi. Berarti dia bukan Tuhan. Di bumi. Sekarang kita kan bicaranya ini sekarang kenapa dia turun ke bumi supaya dia berarti ibu 100% manusia ini ketika dia di bumi ternyata di surga dia bisa menjadi Tuhan, gitu maksudnya? Bukan menjadi Tuhan. Memang dari awal dia sudah menjadi Tuhan. Makanya dibilang akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Yang maha kuasa dan yang akan datang. Emangnya ada Allah yang akan datang selain Yesus? Ada. Sekarang gini. Ketika 100% manusia ini adalah manusia dan manusia, seperti apa kemudian 100% manusia ini bisa menjadi Tuhan itu sendiri? Bukan menjadi Tuhan. Kan orang bapak yang selalu tidak memahami. Ibu, tadi ini kan dia manusia 100%. Di bumi, iya Pak. Iya di bumi. Artinya setelah dia terangkat ke surga, ada proses dari manusia menjadi Tuhan. Bukan proses, dia kembali ke tatanya. Dia kembali gimana tuh asalnya? Bahasa Bataknya. Kembali ini kemudian butuh proses. Loh, apa Bapak nggak percaya Allah Maha Besar? Percaya itu. Justru karena itulah saya percaya dia bukan manusia. Karena dia Maha Besar. Ya, kalau Allah di surga memang tidak manusia, Pak. Dia ke bumi itu hanya diutus sebagai manusia sekarang, untuk menebus manusia dari dosa. Nah, sekarang yang saya cari adalah anak Maria yang pernah netek ke ibunya itu mana? Anak yang Maria yang pernah menetek ke bumi itu kan sudah mati kan? Kemarin itu kan dia sudah mati di bumi. Nah, sudah mati. Dan bangkitlah dia
Rohnya sudah bangkit. Yang bangkit ini Tuhan atau manusia? Sudah jelas lah yang bangkit ini Tuhan. Makan ikan goreng. Tetapi masih dia sempat menunjukkan jati dirinya kepada muridnya. Inilah yang dimaksud Anda menggantikan ilah lain dengan ilah yang diperkenalkan Musa. Tapi itulah Allah kami. Nah, iya, itu Allahnya orang Kristen. Makanya saya katakan Advent pun ke neraka. Tadi kan yang lainnya sudah ke neraka, Advent pun masuk ke neraka. Karena ternyata Ibu, yang bangkit dari kematian itu ternyata adalah Tuhan, kan? Iya kan? Makan ikan goreng. Benar kan? Ya. Iya kan? Tapi kenapa ketika dia duduk di atas surga masih duduk di samping kanan sebagai anak manusia? Kan dia kan di bumi gelarnya anak manusia, tetap dibuat dia gelarnya anak manusia. Makanya dibilang anak manusia bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Semua bangsa akan meratap. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Tidak dibilang Allah akan membalas setiap perbuatan orang. Para nabi akan membalas perbuatan orang. Tidak demikian. Tetapi karena Yesus ada Tuhan yang berkuasa, hanya Dia yang berhak untuk membalas setiap perbuatan orang. Terdapat di dalam Matius. Ibu dapat ilmu itu dari mana? Ilmu ada ayatnya, Pak. Matius 16 ayat 27 ada dalil, bukan hoax. Ibu, kita bicara sesuai dengan fakta. Ibu, dengarkan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang disebut firman ini yang tidak ada perkataan berfirmanlah Yesus atau Yesus berkata. Kalau ada tulisan di dalam sebuah buku yang mengatakan Yesus berkata, maka yakinlah itu bukan firman Tuhan. Tetapi tulisan atau karya tulis yang ditorehkan di atas kertas menceritakan tentang Yesus. Sementara derajat firman Tuhan yang diterima oleh Yesus adalah aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oleh karena tidak berkata-kata dari diriku sendiri, maka tidak ada kata pengantar berkatalah Yesus. Kalau yang ada tulisan berkatalah Yesus itu orang lain yang menceritakan, tetapi yang dituliskan itu bukan firman Tuhan. Tetapi sebuah keadaan yang dia lihat tentang Yesus dan pengajaran Yesus. Yang dikatakan firman Tuhan adalah yang Yesus terima tidak berasal dari dirinya sendiri. Berarti tidak ada perkataan Yesus berkata, tinta merah kemudian. Nah, begitu firman Tuhan itu. Kenapa? Karena Yesus telah menorehkan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sementara Matius berkata begini, Yesus berkata. Berarti kitab ibu bukan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Terus buku yang bukan firman dari Tuhan Anda jadikan sandaran keyakinan untuk menggantikan ilahnya Musa dengan embel-embel ilahnya Musa menjadi manusia. Di mana Yesus mengatakan itu? Mana kitabnya? Mana kitab itu? Oh Pak. Di kitab ulangan ini kan perjanjian lama, tulisan Musa. Dikatakan di sana Allah sementara akan kita membalas. Iyakan. Iya, silakan. Ulangan 18 ayat 19. Allah akan membalas setiap perbuatan orang. Sementara di dalam Matius itu tadi 16 ayat 27 dikatakan Yesus akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Jadi yang mana yang benar? Yang manalah yang membalas setiap perbuatan orang ini kelak? Sebagai manusia, Matius 16:27. Yang benar itu adalah perkataan Yesus, Bu. Perkataan Yesusnya ada di dalam Yohanes 12:48, bukan perkataan Matius. Yang benar adalah perkataan yang benar adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Matius. Yesus mengatakan gini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman.
Ya. Bukan firman yang dituliskan oleh Lukas, oleh Matius, oleh Markus. Tapi perkataan Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Kenapa demikian? Karena firman yang Yesus katakan bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Aku telah menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini dia, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau ibu mengatakan seluruh manusia akan meratap dia akan menghakimi seluruh manusia, yes dan amin. Saya katakan yes dan amin. Yes dan amin. Islam, Kristen akan dihadapkan kepada Yesus dalam penghakiman Tuhan, penghakiman Allah Subhanahu wa taala, penghakiman Qadir Rabbul Jalil. Yesus akan ditanyai, orang-orang ini di antara mereka yang menuhankan kamu, wahai Yesus, adakah engkau mengatakan kepada mereka agar menuhankan kepadamu? Wa iz qalallahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas takhizuni. Coba. Semua manusia akan menjadi saksi di hadapan Yesus. Adakah ini Bu Darni kau ajarkan menyembah kepadamu? Apa kata Yesus? Aku sudah mengatakan kepada dia, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah firman yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Aku mengatakan diriku, sabar 30 detik. Aku mengatakan firmanku sangat jelas. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Ibu Darni masih percaya kepada perkataan di luar daripada aku. Aku sendiri tidak berani mengatakan itu, tapi Ibu Darni percaya kepada orang yang tidak pernah menerima firman darimu. Dia hanya menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Sementara aku mengatakan, yang menolakku, tidak menerima perkataanku, sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sekarang Ibu Darni pegangan tangan dengan Bang Suma, maju ke meja penghakiman. Bu Darni ditanya, Bu Darni, kamu menuhankan aku? Yes. Bang Suma, kamu menuhankan aku? Tidak. Yang lolos di penghakiman Yesus, saya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan sembah akulah Tuhan, tidak pernah. Ibu Darni nggak lolos. Kamu menyembah aku Bu Darni, kamu mengatakan aku adalah Yahweh, kamu mengatakan akulah Tuhan Musa. Di mana aku ajarkan itu? Ayo. Aku ya Pak. Silakan. Aku ya. Silakan. Lukas 8 ayat 24. Jika engkau tidak percaya, kata Yesus ini ya, jika engkau tidak percaya bahwa aku adalah Dia, matilah Bang Juma dalam dosamu. Katanya. Oh. Gimana itu? Ya, akulah Dia siapa? Ya, aku. Jika engkau tidak percaya bahwa aku Yesus, aku itu Yesus, aku adalah Dia itu Yahweh, matilah Bang Juma dalam dosa. Dari mana Ibu mengatakan Dia adalah Yahweh? Dari mana Ibu mendapat? Enggak, dari mana Anda mengambil kesimpulan Dia itu adalah Yahweh? Kan Bapak lihat itu Dia itu huruf garis besar, huruf besar itu. Kalau huruf besar itu Tuhan. Kalau hanya kata ego emi, Yohanes juga mengatakan akulah Dia. Bukan cuma Yesus yang mengatakan itu. Bahkan Paulus juga mengatakan ego emi. Akulah Dia, akulah Dia, akulah Dia. Bukan cuma Yesus yang mengatakan itu. Tetapi apakah kemudian ketika ada kata Dia di situ berarti merujuk kepada Tuhan? Tidak. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan orang ini? Akulah Dia. Siapa yang disebut anak Yusuf tukang kayu? Akulah Dia. Siapa orang dari Nazaret? Akulah Dia. Loh kok kenapa jadinya ke Tuhan? Ini perspektif Ibu karena pingin kali menuhankan anak Maria. Padahal tidak seperti itu adanya Ibu. Ayo, bantah saya dengan data, silakan. Begini Pak, masalah nanti kita berdua masuk surga atau enggak, kita tunggulah pengadilan itu. Oh, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu Bu. Selama masih ada kesempatan, jangan memperbodoh diri. Cari keselamatan itu. Keselamatanku ada di dalam Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa, Bu? Dengan cara apa? Bu, saya jawab dulu. Silakan. Abang baca di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes tadi bilang kalau Yohanes 14 ayat 6. Iya, silakan. Bacakan saya ayatnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Siapa yang menjadi tujuan di sana, Bang?
kalaupun abang bilang tadi, abang percaya enggak? Saya percaya dia nabi. Jalan yang diajarkan adalah menyembah kepada Tuhannya Musa. Kebenaran yang diajarkan adalah dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Hidup yang diajarkan adalah setiap orang yang percaya Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan Yesus adalah utusan Tuhan yang benar, maka itulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Yesus kalau tidak mengikuti ajaran Yesus. Selesai. Tapi apakah menyembah Yesus itu adalah jalan yang diajarkan Yesus? Jawab saya. Dan Yesus berkata juga, Bang, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu apa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 16 sampai nomor 18, aku dan Bapa adalah dua. Mana yang benar? Yohanes berapa, Bang? 18? 8. Yohanes 8 nomor 16, 17, 18 dan seterusnya. Aku dan Bapa adalah dua. Mana yang benar nih? Akulah jalan. Yes. Akulah kebenaran. Yes. Akulah hidup. Yes. Yang jelas jalan keselamatan itu cuma ada di Yesus. Yesus menjaminkan itu. Betul. Dia benar sekali. Saya aminkan itu. Yes. Betul sekali. Yes, makanya tadi saya ajarkan kepada Anda, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kenapa Anda tidak ikuti jalan itu? Kenapa? Ayo. Dan kami tanya, ikuti ajaran. Saya tanya kepada saudara, Yesus memberikan jalan ajaran, yaitu persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kenapa Anda tidak ikuti itu? Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Ayo. Ayo saudaraku. Silakan. Kenapa Anda tidak mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan itu? Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Kenapa Anda tidak mengikuti? Kenapa justru kami yang Islam yang mengikuti itu? Kenapa justru kami yang Islam yang mengikuti? Ayo. Itu di perjanjian lama. Loh, Yesus mengatakan di dalam Lukas 17 nomor 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari perjanjian lama itu dihilangkan. Ayo. Katanya Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Betul. Ayo. Dan itu adalah jaminan keselamatan. Ya, jamin keselamatannya itu adalah, dengarkan. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Instruksinya, lakukan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Kamu sudah mendengarkan itu? Perkataan itu? Anda sudah mempraktekkan itu? Atau justru Anda mempraktekkan persembahan kepada Dewa Molok? Kami cuma membantu ini. Kami tidak memaksakan. Ini kitab saudara yang mengajarkan. Kami hanya meluruskan dan mengarahkan. Anda mau terima silahkan. Anda tidak menolaknya ya pikirkan sendiri. Ayo Bung. Ayo Bu Darni. Genggam tangan saya Bu. Saya akan repot lagi. Ayo Bu Darni. Salah dikit ngomong kena report. Aduh capek deh. Masih ada waktu untuk menemukan kebenaran itu. Iyalah, pesannya intinya